Nah, it was just some, talking on some Twitter like back and forth. I was joking around, but people, you know how people do this. I'm the face of boxing, so they make a big deal. Awkward, but in this fight, he's not. There's a big left hand, and down goes Romero. Ryan's going for the hook. Garcia! He's down for the second time in his career. Still, the WBA lightweight champion of the world, Gervonta Davis. Wajah tinju Gervonta Tank Davis telah mengatakan bahwa dia tidak tertarik melawan juara tak terbantahkan dua divisi, Terence Crawford. Yang belum lama ini berita tersebut telah cukup santer tersebar. Sahabat tinju dunia, Gervonta Tank Davis telah mengatakan bahwa dia tidak serius untuk melawan sang juara kelas welter tak terbantahkan Terence Crawford, dan sebaliknya dia akan berusaha untuk kembali naik ring pada akhir tahun ini atau paling tidak pada awal tahun depan 2024. Crawford juga menjelaskan dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa satu-satunya cara pertarungan dengan Gervonta Tank Davis itu bisa terjadi adalah jika Tank Davis naik ke divisi 147, karena dia tentu tidak akan mau untuk turun kelas, dan itu berarti Terence Crawford yang sampai saat ini belum pernah kalah memandang dirinya sebagai petarung unggulan, dan Tank Davis sebaliknya. Penggemar tinjulah yang mencocokkan mereka untuk bertarung, dan itu jelas tidak cocok dengan petarung asal Baltimore atau promotornya Floyd Mayweather atau PBZ. Tank Davis yang saat ini mempunyai catatan rekor 29 menang tak pernah kalah dengan 27 menang KO, dan dianggap oleh sebagian orang adalah sebagai wajah tinju baru setelah Canelo Alvarez turun pamornya. Baru-baru ini menarik banyak perhatian dengan pembicaraannya tentang pertarungan melawan Terence Crawford. Namun ia juga mengakui bahwa hal itu hanyalah candaan dan para penggemar terlalu serius menanggapinya. Tidak, itu hanya percakapan di Twitter yang bolak-balik bercanda. Tetapi Anda tahu bagaimana orang-orang menyikapinya. Saya adalah wajah tinju, sehingga wajar saja jika mereka mempermasalahkan apapun yang saya bilang, kata Gervonta. Terence Crawford naik ke 154 atau mungkin 168 untuk mencoba peruntungannya menjadi juara 3 divisi yang tak terbantahkan. Dan tentu saja hal itu adalah jika dia bisa menghadapi Canelo Alvarez. Sebaliknya, jika dia ingin melawan Tank Davis, maka dia harus menurunkan levelnya ke divisi 135, dan kemungkinan besar hal itu impossible. Akan tetapi, ego Crawford akan menghalangi dia untuk menyetujui klausul rehidrasi untuk bertarung dengan Tank Davis. Minggu ini pelatih Crawford, Brian Bomek, mengungkapkan bahwa Crawford kemungkinan akan ke 168, yang tentu saja jauh lebih besar dari tarungan Tank Davis di 135. Gervonta Tank Davis di salah satu media mengatakan bahwa dia kemungkinan akan kembali beraksi pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Meskipun Tank Davis yang sangat berbakat ini tidak menyebutkan tentang siapa yang akan menjadi lawan dia berikutnya, namun media ESPN mengungkapkan pada akhir pekan lalu bahwa kemungkinan besar hal itu akan menjadi pertarungan ulang antara Isaac Pitbull Cruz melawan Gervonta Tank Davis, di mana petarung tersebut berhasil dikalahkan Gervonta pada Desember 2021 dulu dengan keputusan bulat 12 ronde. Pasca laga itu, banyak pihak yang menyatakan bahwa duel antara Gervonta versus Isaac Pitbull Cruz sedikit kontroversial, karena sebagian tentu saja menganggap bahwa Isaac Cruz saat itu lebih pantas menang, meskipun ternyata adalah sebaliknya. Makanya tidak mengherankan jika kini laga ulang antara Davis versus Isaac Cruz kembali bergema. Banyak yang mengatakan bahwa rumor pertarungan antara Davis versus Cruz telah menciptakan banyak minat dari publik untuk melakukan pertarungan ulang antara keduanya, dan ini adalah saat yang tepat untuk menyingkirkan Gervonta. Padahal jika kita melihat laga yang dulu antara Davis versus Cruz, maka cukup jelas jika Davis memang unggul dari petarung yang mempunyai gaya seperti Tyson itu.
Gervonta Tank Davis telah meraih kemenangan besar atas Ryan Garcia beberapa bulan yang lalu, tepat di bulan April, dalam pertarungan besar-besaran yang menghasilkan jumlah pay-per-view yang sangat luar biasa di Showtime. Sayangnya, setelah pertarungan itu berakhir, tidak ada peluang untuk pertarungan kedua, sebab tentu saja publik sudah kurang minat. Mereka menganggap bahwa Davis terlalu tangguh untuk seorang Ryan Garcia, sehingga jikapun ada laga kedua, maka hal itu hanyalah demi uang belaka. Pertarungan terbesar bagi Tank Davis di kelas ringan sebenarnya adalah dengan melawan petinju tak terkalahkan Shakur Stevenson. Namun, pertarungan tersebut kelihatannya masih perlu dipetieskan dulu selama beberapa tahun lagi, karena Shakur Stevenson terlihat masih belum cukup besar namanya untuk disandingkan dengan petinju asal Baltimore itu. Penggemar tinju biasa tentu belum mengetahui siapa Shakur itu, karena dia juga tidak memiliki basis penggemar yang besar di Amerika Serikat seperti halnya yang dimiliki Isaac Cruz, sehingga dia dapat mengandalkan pertarungan antara dia dan Tank Davis di pay-per-view. Apalagi jika melihat gaya pertarungan dari Shakur Stevenson ini yang banyak dinilai oleh publik sangat membosankan, sehingga menghilangkan gairah untuk melihat dia bertarung. Jauh berbeda dengan pertarungan atau permainan dari Tank Davis itu. Meskipun Shakur Stevenson itu belum pernah kalah dan rekornya bagus, namun dia belum mempunyai nilai jual tinggi. Ya, gaya bertarung memang cukup mempengaruhi minat penggemar tinju untuk melihat seorang bertarung di atas ring. Lihat saja, seorang juara tak terbantahkan seperti Devin Haney misalnya, rekornya mentereng, tetapi penggemarnya biasa saja, bahkan dia tidak setenar dari Tank Davis, bahkan Ryan Garcia sekalipun. Dalam setiap pertarungan dari Haney terlihat biasa dan tidak serame seperti Gervonta. Harus diakui bahwa manajemen Tank Davis sangat menjaga siapa lawan dia berikutnya. Jika publik mengharapkan Tank Davis menghadapi petarung-petarung seperti Teofimo, Vasily Lomachenko ataupun Haney, bahkan Shakur, maka kecil kemungkinan hal itu bisa terwujud, paling tidak dalam waktu dekat ini. Gervonta Tank Davis akan segera berusia 29 tahun dan tentu saja promotor mereka akan memaksimalkan dalam memilih lawan. Dari segi bisnis tinju, untuk apa melawan petinju elit jika resikonya besar namun menghasilkan sedikit uang? Tentu yang diharapkan adalah resiko kecil dengan uang yang besar. Apalagi dengan kemenangan yang meyakinkan seperti KO misalnya, maka namanya akan tetap berkibar di pelantikan tinju. Sahabat tinju dunia, siapapun dia yang akan menjadi lawan bagi si wajah tinju Gervonta Tank Davis ini, maka tentu saja akan tetap menarik untuk dilihat, karena seorang Gervonta mempunyai tipikal bertarung yang sangat menghibur, yaitu dengan kemenangan-kemenangan yang diharapkan oleh publik tinju, yaitu KO ataupun TKO. Ya, kita tunggu saja.